Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,69% ke angka 6.629. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Antam yang hari ini berhasil naik di atas resisten kuatnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini naik hampir 3% ke harga 2130. Bisa kita lihat di grafik, Antam secara tren memang saat ini trennya masih bergerak sideways. Tapi secara tren sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis MA50 150. Jadi jika kita perhatikan, dari bulan Oktober, Antam trennya sudah mulai tanda-tanda kenaikan. Jadi bisa kita bilang saat ini Antam untuk tren jangka pendek sudah mulai bergerak uptrend. Tapi untuk tren jangka menengah, dari November bisa kita lihat Antam masih sideways karena masih kesulitan untuk break resisten di 2100. Jadi beberapa kali mencoba untuk break resisten 2100, Antam masih gagal break sehingga trennya sideways. Tapi setiap kali mengetes garis MA50, Antam dalam beberapa minggu ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan kenaikan hari ini membuat Antam berada di atas resisten 2100, tapi ini belum terkonfirmasi break. Tapi karena candlenya lumayan solid, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di 2200. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Antam. Jadi pada saat kenaikan 1 minggu terakhir ini asing juga terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Antam saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di garis MA50 150, hold saja selama kedua garis MA ini tidak dilewati. Untuk target take profit bisa di harga 2100 sampai 2200 untuk target take profit jangka pendek. Sekarang kita lihat Inco bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan untuk Inco bisa kita lihat masih kesulitan untuk break resisten 7500. Jadi selama beberapa bulan bisa kita lihat mencoba untuk break 7500 gagal break, turun kembali menuju garis MA50 masih bisa rebound karena itu trennya sideways. Jadi hari ini sempat naik mendekati harga 7500, ternyata pada saat penutupan malah turun ke 7325 kembali sehingga candlenya candle merah. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk Inco jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk Inco saya lihat trennya masih akan sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi selama belum terlihat ada akumulasi besar, Inco sepertinya masih akan sulit untuk break resisten 7500. Jadi memang potensi untuk naik kembali mengetes resisten ini masih sangat besar. Tapi apabila teman-teman lihat pada saat mengetes ternyata belum terlihat ada akumulasi besar, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 7200 sampai garis EMA50 di harga 7125 untuk entry-nya. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Dan selanjutnya kita coba lihat saham Harum. Harum hari ini turun 1% lebih ke harga 1615. Jadi Harum sebelumnya bisa kita lihat berhasil rebound dari support 1500. Tapi belum sempat naik menyentuh mendekati garis MA50 yang saat ini di harga 1660. Harum sudah mulai melemah. Dan untuk support saat ini di 1600. Dan jika kita perhatikan pada tanggal 11 kemarin, candlenya sebenarnya sudah kurang baik. Karena sudah terbentuk doji dan dekat dengan garis MA50. Dan garis MACD saat ini juga terlihat masih bergerak sideways. Untuk Harum jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi. Jadi untuk Harum masih menarik untuk dipantau karena saat ini masih ada akumulasi walaupun turun 1% lebih. Dan saat ini dekat dengan harga 1600. Jadi masih bisa pantau untuk coba entry apabila Harum masih bisa bertahan di atas support 1600. Tapi apabila ternyata minggu ini atau 1 minggu ke depan Harum turun di bawah harga 1600, sebaiknya jangan entry. Karena ada potensi untuk kembali turun menuju harga 1500.
Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Berikutnya saya akan coba analisa saham Arto yang hari ini naik lumayan tinggi 15% lebih ke harga 3.200. Tapi bisa kita lihat walaupun hari ini naik tinggi, secara tren Arto saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD terlihat saat ini mencoba untuk bergerak naik. Jadi untuk Arto tetap harus hati-hati, secara tren masih downtrend. Dan kenaikan 15% lebih ini tidak ada artinya apa-apa. Karena sebelumnya bisa kita lihat tanggal 13 Desember pun Arto naik lebih tinggi lagi daripada hari ini, tapi ternyata masih melanjutkan penurunan. Jadi walaupun berhasil naik, tapi apabila teman-teman lihat masih gagal break resisten terdekat di atas, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Apalagi bisa kita lihat masih ada garis EMA 50 yang harus ditembus saham Arto untuk mulai bergerak naik kembali. Jadi selama masih gagal break garis EMA 50, tetap Arto trennya masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada sedikit akumulasi, dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan dalam beberapa hari terakhir jika kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi saham Arto. Jadi Arto masih bisa dipantau apabila teman-teman mau coba entry, tapi paling aman adalah tunggu Arto naik kembali di atas harga 3.300 baru teman-teman ikutan entry. Karena apabila berhasil naik, maka secara tren Arto ada potensi untuk minimal bergerak sideways apabila berhasil naik di atas harga 3.300 dan bertahan di atas harga ini. Jadi bisa entry apabila harga 3.300 terlewati, dengan target jangka pendek apabila mau take profit itu di 3.500 sampai 3.800. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Arto walaupun berhasil naik, tapi pada saat mendekati resisten 3.800 masih gagal break dan mulai bergerak turun. Karena ingat secara tren Arto masih bergerak sangat downtrend. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.